Yo, what's up, dude? Oke, ketemu lagi dan kita di sini ya, masih di segmen Sekelebat Info. Di mana nanti di sini kalian bisa dapatkan info terbaru dan terpanas tentunya, guys. Oke, hari ini di tanggal 10 ya di bulan September 2023. Dan tidak bosan-bosannya, guys, kita selalu informasikan dan juga sampaikan ya kepada teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya, apalagi di keramaian karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita, guys. Oke, kita langsung saja melihat ya bagaimana update dari global crypto market cap untuk hari ini ya. Seperti yang terlihat dari data coin market cap di sini menunjukkan adanya penurunan ya tipis di 0,42% dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dan juga pergerakan harga dari Bitcoin dan juga teman-temannya, guys. Dimana kalau kita lihat di sini untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ya mengalami penurunan untuk Bitcoin di 1%, disusul oleh Ethereum di 1,43%. Begitu juga dengan BNB ya turun di 1,91%, XRP juga turun ya di 1,52%, guys. Dan rata-rata kalau kita lihat di sini untuk pergerakan altcoin untuk 100 besar ya sepertinya memang cukup lumayan merah ya. Bahkan untuk Solana turunnya di 6,6%, guys. Kemudian Avalanche juga turunnya cukup lumayan di 4,4%. Tapi rata-rata kalau kita lihat di sini untuk pergerakan harga dari altcoin ini tidak terlalu jauh dari Bitcoin meskipun agak sedikit parah ya. Pergerakannya antara di 1% sampai 3%, guys. Kemudian kalau kita lihat ya pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri terlihat dari chartnya bisa kita bilang masih sideways ya. Sehingga ini menunjukkan bahwa para investor juga masih menunggu kira-kira ada informasi apa ya ke depannya, yang tentu saja ini akan men-trigger pergerakan harga Bitcoin ini ke depannya mau naik atau turun, guys. Maka dari itu kalian tetap stay tune aja di channel kita ini agar mendapatkan informasi terbaru ya, agar kalian bisa melihat ya dan juga mengantisipasi kira-kira pergerakan harga Bitcoin ini mau kemana, guys. Karena apapun yang terjadi ya pada Bitcoin ini baik turun ataupun naik, ini akan sangat berpengaruh terhadap altcoin yang lain, guys. Oke, kita mulai aja, guys. Untuk informasi yang pertama ya kita lansir dari harianbitcoin.com, dimana di sini diinformasikan bahwa pernyataan dari Federal Reserve ya bahwa keputusan untuk dolar digital ini katanya masih jauh, guys. Jadi pejabat dari Federal Reserve tentang dolar digital dan juga stablecoin ini yaitu Wakil Ketua Bidang Pengawasan Dewan Gubernur Federal Reserve System Michael Barr berbicara mengenai perkembangan mata uang digital Bank Sentral Amerika Serikat hari Jumat di konferensi fintech tahunan ke-7 yang diselenggarakan oleh Federal Reserve Bank of Philadelphia. Seiring dengan meningkatnya laju inovasi, landscape pembayaran terus berevolusi dengan munculnya platform pembayaran baru yang dapat diprogram, termasuk yang dibangun di atas teknologi buku besar terdistribusi dan teknologi blockchain, dan bentuk-bentuk baru aset digital seperti mata uang kripto, stablecoin, dan mata uang digital bank sentral atau CBDC. Menurut The Fed ya, dan dalam pandangan mereka sebagai penerbit mata uang Amerika Serikat dan operator dalam sistem pembayaran, Federal Reserve ini harus memahami perkembangan ini dan pengorbanan yang mereka perkenalkan, guys. Pejabat The Fed ini menekankan bahwa investigasi dan penelitian sangat berbeda ya dengan pengambilan keputusan tentang langkah selanjutnya dalam hal pengembangan sistem pembayaran, dan mereka ini masih jauh ya dari itu, guys. Federal Reserve belum memutuskan ya keputusan untuk menerbitkan CBDC ya, dan hanya akan melanjutkan penerbitan CBDC dengan dukungan yang jelas dari cabang eksekutif dan mengesahkan undang-undang dari Kongres jelasnya, guys. Pernyataan dari Michael Barr ini senada ya dengan pernyataan Ketua Federal Reserve Jerome Powell yang juga menekankan bahwa Federal Reserve ini tidak akan melanjutkan penerbitan mata uang digital tanpa otorisasi yang jelas dari Kongres. Powell juga menyatakan pada bulan September tahun lalu bahwa dibutuhkan setidaknya beberapa tahun lagi bagi The Fed ya untuk mengambil keputusan apakah akan menerbitkan dolar digital. Mengenai stablecoin berdenominasi dolar Amerika Serikat yang diterbitkan oleh sektor swasta, Barr berpendapat ya bahwa dia itu tetap sangat prihatin dengan penerbitan stablecoin tanpa pengawasan Federal Reserve yang kuat ini, guys. Dan dia juga memperingatkan ya jika stablecoin yang tidak diatur oleh pemerintah federal ini menjadi alat pembayaran dan penyimpan nilai yang tersebar luas, maka dapat menimbulkan risiko yang signifikan terhadap stabilitas keuangan, kebijakan moneter, dan sistem pembayaran Amerika Serikat. Pada bulan Agustus, The Fed mengeluarkan panduan untuk diikuti oleh bank sebelum terlibat dalam penerbitan, kepemilikan, atau transaksi yang melibatkan stablecoin dolar Amerika Serikat. Selain itu,
Kongres saat ini sedang mempertimbangkan undang-undang kejelasan pembayaran stablecoin yang baru-baru ini disetujui oleh Komite Jasa Keuangan DPR, guys. Jadi intinya kalau saya pribadi sebenarnya juga setuju, guys, dengan apa yang dilakukan oleh The Fed ini ya, dengan meregulasi stablecoin. Karena tentu saja kalau kita melihat kasus-kasus kemarin ya, waktu jatuhnya UST dulu ya, sehingga kita bisa mengambil pelajaran bahwa hal-hal semacam ini, yaitu tentang regulasi kripto ini memang diperlukan ya untuk melindungi para nasabah ataupun pengguna dari stablecoin itu sendiri, guys. Oke. Nah, menurut kalian bagaimana? Apakah kalian setuju? Tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya, guys, kita lansir dari harian You.Today, di mana di sini diinformasikan ya bahwa Whales atau paus dari Ethereum ini menjual sekitar 43.000 ETH mereka ya di Coinbase, guys. Sementara uang pintar membeli Ethereum dengan harga turun minggu ini, guys. Nah, ini menarik juga ya. Jadi pelacak kripto Whale Alert telah membagikan bahwa dalam 1 hari terakhir 2 wallet anonim telah mentransfer sebagian besar cryptocurrency terbesar kedua Ethereum ke bursa kripto terkemuka yang berbasis di Amerika Serikat, yaitu Coinbase. Seperti yang terlihat ya dari akun Twitter Whale Alert di sini, guys. Kalian bisa cek sendiri untuk lebih jelasnya. Kalian bisa klik di Etherscan-nya ya. Transaksi-transaksi tersebut membawa jumlah Ether yang hampir sama, yaitu sekitar 21.410 Ethereum dan 21.439 Ethereum, dan masing-masing ini bernilai hampir 35 juta dolar ya dalam bentuk USD. Kemungkinan besar transfer ini dilakukan dengan maksud untuk menjual Ethereum tersebut, guys. Namun ketika paus memindahkan Ethereum ke Coinbase, harga Ethereum mengalami penurunan kecil ya, kurang dari 2%. Awal pekan ini ada juga 2 transaksi Ethereum besar-besaran yang dilakukan ke Coinbase, masing-masing membawa sekitar 150.000 Ethereum. Namun analisis mendalam dari Arkham Intelligence mengklarifikasi ya bahwa itu hanyalah transfer internal yang dilakukan oleh Coinbase antara alamat wallet dingin atau cold wallet dan hot walletnya, guys. Jadi nggak berpengaruh gitu ya. Kemudian beberapa hari yang lalu dilaporkan bahwa paus pintar Smart Whale yang tidak dikenal membeli 20.000 Ethereum di bursa Binance, menghabiskan sekitar 36 juta dolar untuk jumlah kripto tersebut, guys. Dan beberapa komentator berasumsi ya bahwa kemungkinan ikan paus atau whale ini mengharapkan kenaikan besar untuk Ethereum akan segera terjadi. Dan pada saat artikel ini ditulis, Ethereum berpindah tangan ya atau diperdagangkan pada harga 1.634 dolar dengan pengajuan Ethereum Spot dan Futures Ethereum yang diajukan baru-baru ini ya, di mana kripto terpopuler kedua ini mungkin akan mengalami kenaikan besar ya dalam waktu dekat. Namun hal itu masih harus kita lihat ya, dan kita tunggu juga ya kira-kira drama yang terjadi. Selain Bitcoin Spot ETF, ini juga ada Ethereum Spot ETF, karena tentu saja dengan apapun yang terjadi dari kedua pengajuan Spot ETF kedua aset ini akan sangat berpengaruh, guys, untuk perkembangan kripto nanti ke depannya. Dan kalau kita melihat perilaku dari para whale ini, sepertinya optimis ya mereka dengan melakukan serok lagi dan serok lagi, guys. Kita akan hadirkan nanti untuk informasi update-nya, guys. Kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari harian You.Today juga, di mana di sini diinformasikan bahwa Stellar Lumens dengan tokennya XLM ini naik 8%, guys. Nah, yang jadi pertanyaannya kenapa gitu ya. Nah, di sini diinformasikan bahwa token SLM sebagai aset kripto asli blockchain Stellar Lumen telah meningkat 8% ya dalam 24 jam terakhir. Dan hal ini penting karena sebagian besar mata uang kripto telah melemah ya, dengan hanya beberapa yang hampir tidak naik dalam 24 jam terakhir. Token SLM naik 4,44% dalam 24 jam terakhir menjadi 0,13 dolar ya pada saat artikel ini ditulis. Di antara 100 mata uang kripto teratas berdasarkan kapitalisasi pasar, Stellar adalah peraih keuntungan harian terbesar, di mana token ini telah naik 15,56% dalam 7 hari terakhir ya, atau dalam seminggu terakhir. Yang mengesankan mengingat sebagian besar mata uang kripto hanya mengalami kenaikan kecil ya dalam kerangka waktu tersebut. Token SLM telah mengalami kenaikan sejak 2 September ya, ketika blockchain Stellar ini mengumumkan ya sesuatu yang keren akan hadir di jaringannya. Nah, token XLM ini mengalami kenaikan harga yang signifikan dalam minggu ini yang sangat tidak biasa ya, mengingat kinerja sebagian besar altcoin ini sedang lesu ya. Kenaikan dimulai setelah Stellar dengan tokennya SLM memantul dari level support di 0,11 dolar yang menandai level terendah dalam 8 minggu terakhir. Pengumuman pengungkapan yang akan datang juga tampaknya telah mengangkat kenaikan dari keadaan putus asa sebelumnya, guys. Dari 2 September hingga saat ini, token SLM telah menandai 6 dari 7 hari dalam warna hijaunya, guys. Dan secara khusus penutupan positif hari ini akan menandai kenaikan SLM dari keempat berturut-turut sejak 6 September kemarin.
Stellar memicu gelombang kegembiraan dengan tweet pada 2 September yang mengisyaratkan sesuatu yang keren dan perubahan yang menarik yang akan datang ke jaringannya. Hal ini semakin menambah antusiasme pada 7 September dengan mengatakan bahwa perubahan sedang terjadi. Fakta bahwa Stellar menjadi investor minoritas di MoneyGram pada bulan Agustus meningkatkan intrik di sekitar pengumuman tersebut, guys. Jadi masih belum jelas ya sesuatu yang keren ini apa, dan itu menimbulkan banyak spekulasi yang terjadi khususnya bagi para pemegang ataupun holder dari token SLM ini yang membuat optimisme semakin meroket ya. Dan kita tunggu aja kira-kira seperti apa kejutannya, guys. Ini cukup menarik untuk diikuti. Nanti kita akan informasikan lagi. Selanjutnya kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari The Deviant ya. Dan di sini diinformasikan bahwa hacker atau perutas ini mencuri lebih dari 700.000 dolar ya setelah membajak akun X atau akun Twitter dari Vitalik Buterin. Nah, ini menarik ya. Jadi akun Twitter dari pendiri Ethereum Vitalik Buterin memposting penipuan phishing yang menyebabkan banyak dompet pengguna terkuras token dan NFT berharga. Sebelumnya pada hari Sabtu, akun media sosial pendiri Ethereum Vitalik Buterin dibajak, guys. Seorang aktor jahat menggunakan pegangan X Buterin untuk memposting tautan phishing. Tertipu oleh dukungan Buterin yang tampak jelas, sejumlah pengguna kehilangan NFT bernilai tinggi, guys. Para korban terpikat dengan prospek mencetak NFT konsensus yang diperingati, tetapi menemukan dompet mereka terkuras setelah mereka mengonfirmasi transaksi di situs phishingnya. Dompet penipu saat ini menyimpan aset senilai lebih dari 390.000 dolar ya, menurut Etherscan. Tetapi pada satu titik, seperti yang dicatat oleh penyelidik kripto ZachXBT, peretas telah mengumpulkan setidaknya 691.000 dolar ya dari hasil curiannya, guys. Di antara barang perampasan peretas adalah sepotong sejarah NFT, yaitu Larva Labs, CryptoPunk pertama yang diklaim oleh anggota masyarakat umum. Menurut pengguna dari X ini berhenti, guys. Kemudian tawaran tertinggi saat ini untuk CryptoPunk di pasar NFT Blur adalah 45 Ethereum atau sekitar 73.500 dolar, guys. Nah, ini adalah penampakan dari NFT-nya. Dan postingan tersebut telah dihapus dan Buterin belum memposting di X sejak insiden itu terjadi, guys. Masih belum jelas ya bagaimana akun tersebut bisa dibobol. Nah, ini menarik ya. Karena yang dibobol ataupun diretas ini bukanlah akun abal-abal ya. Ini adalah akun salah satu pendiri dari Ethereum, guys. Dan ini menimbulkan banyak pertanyaan juga ya. Tapi kita tidak tahu seperti apa kejadian sebenarnya. Dan kita akan update lagi, guys. Nanti kira-kira apa sih yang sebenarnya terjadi gitu dari kasus hacking ini, guys. Oke. Dan untuk informasi yang terakhir ya, kita lanjut dari harian si Crypto, di mana di sini diinformasikan bahwa XRP dari Ripple ini siap, guys, untuk rally balistik atau meroket ya di tengah adopsi oleh bank-bank di Indonesia, Filipina dan juga Vietnam, guys. Nah, ini menarik ya. Jadi penyedia layanan pengiriman uang internasional SBI Remit, bagian dari SBI Group, telah membuat pengumuman menarik terkait operasi di Asia Tenggara. Menurut sebuah postingan blog, SBI Remit ini meningkatkan jangkauannya di wilayah ini dengan bantuan Ripple. Kedua perusahaan yang telah menjalin kemitraan jangka panjang melanjutkan pekerjaan mereka dalam membangun rel global untuk sistem keuangan masa depan. Dalam pengumumannya ya, SBI mengatakan akan menyediakan layanan pengiriman uang lintas batas ke Filipina, Vietnam, dan juga Indonesia, guys. SBI Remit yang telah memfasilitasi pembayaran melalui Ripple sejak 2017 memperkenalkan transfer uang internasional pada tahun 2021 menggunakan XRP sebagai mata uang penghubung antara mata uang tender resmi dan wallet kripto di Filipina, menjadikan mereka yang pertama di Jepang yang menawarkan layanan ini juga. Karena aktivitas pengiriman uang yang tinggi di negara-negara ini ya, RBI memperluas layanan ini ke rekening bank di Filipina, Vietnam, dan juga Indonesia, yang tujuannya adalah untuk menyediakan transfer uang internasional yang cepat, murah, dan terukur, memperkuat daya saing Ripple dan SBI di industri ini, guys. SBI Remit akan mengirimkan permintaan pengiriman uang dari pelanggan dan akan mengirimkan XRP sebagai tanggapan ya atas permintaan tersebut secara real time. SBI bermitra dengan Trenglo, mitra Ripple lainnya ya, untuk memungkinkan pelanggan menerima pengiriman uang dalam alat pembayaran lokal yang sah. Jepang juga memiliki sejarah panjang ya dengan XRP dan Ripple ini, guys, dimana hanya pada bulan April 2023 bank-bank Jepang yaitu Yamaguchi, Momiji, dan Kitakyushu mengadopsi MoneyTap
Aplikasi pinjaman peer-to-peer menggunakan RippleNet ini dan diluncurkan bersama oleh Ripple dan SBI Holdings pada tahun 2018. Bank-bank yang mengadopsi MoneyTap memiliki beberapa ratus cabang di Jepang guys, dan menyoroti perluasan layanan berbasis kripto yang berkelanjutan guys. Langkah SBI Remit ini melanjutkan narasi yang semakin bullish ya untuk SRP, seiring dengan meningkatnya penggunaan SRP dan juga ODL. Begitu pula permintaan SRP guys. Namun ya, ekspektasi harga sejauh ini masih jauh dari apa yang diharapkan ya oleh beberapa orang, dimana pada saat artikel ini ditulis, SRP diperdagangkan dengan harga 0,503 dolar ya, turun 18,3% dari bulan lalu, dan harga SRP telah lepas landas setelah Hakim Torres memberikan kemenangan sebagian kepada Ripple ya melawan SEC pada bulan Juli kemarin, dan harganya naik ya dari 0,47 dolar menjadi 0,83 dolar, tetapi sejak itu kehilangan sebagian besar keuntungan ini guys. Jadi intinya untuk perkembangan dari SRP ini tampaknya sudah sangat jauh ya untuk adopsinya, dan ini terlihat banyak sekali bank-bank yang akan segera mengintegrasikan teknologinya ya, khususnya yang ada di Vietnam, Filipina, dan juga di Indonesia guys. Dan tentu saja ini akan memberikan layanan yang keren banget guys, karena bisa lebih cepat, lebih terukur, lebih murah juga guys. Untuk transaksi lintas batas ini keren banget. Dan jujur saya penasaran ya dengan teknologi Ripple ini yang sudah terintegrasi dengan perbankan guys, dan saya ingin sekali mencoba teknologi ini ya. Oke, jadi untuk sementara informasi untuk hari ini cukup ya. Nanti kita akan informasikan lagi jika ada informasi yang cukup menarik dan juga signifikan efeknya guys. Dan tentu saja kita masih menunggu ya kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi guys di informasi berikutnya. Peace.